Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Terlahir Kembali Kultivator Terhebat. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di episode sebelumnya diperlihatkan Gu Xuanchen ingin melawan Shashi, tetapi Shashi begitu kuat hingga Gu Xuanchen memakai armor iblisnya dan juga pecah di sana. Dan pada saat ini Gu Xuanchen mengeluarkan kekuatan penuhnya melawan Shashi. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Seketika Gu Xuanchen menerjang Shashi menggunakan pedang demonnya itu dan menebas Shashi di sana. Namun Shashi pun terlihat lagi-lagi menyembuhkan dirinya. Tetapi Gu Xuanchen sekarang mengikat Shashi menggunakan demon kekuatannya. Tidak bisa bergerak lagi kamu bukan? Kata Gu Xuanchen. Lalu Gu Xuanchen juga mengeluarkan Blood Demonnya. Tetapi dari samping Gu Xuanchen, Shashi ingin menangkap Gu Xuanchen, namun bisa dihindarinya begitu saja. Shashi pun ternyata terlepas juga dari ikatan itu. Gu Xuanchen pun berpikir, meskipun tubuhnya mengalami luka parah sekalipun, apakah kesadarannya masih mendorongnya untuk menyerang? Diperlihatkan Gu Xuanchen terlepas dari genggaman Shashi tadi, bisa melarikan diri. Diperlihatkan Ye ternyata sudah melarikan diri ke hutan melihat pertarungan Gu Xuanchen melawan Shashi. Ia pun senang karena Gu Xuanchen ternyata tidak apa-apa. Ya, aku harus menunggu waktu yang tepat sebelum bertindak. Sebaliknya, jika aku tidak hati-hati, aku bisa membuat masalah bagi saudaraku daripada membantunya. Diperlihatkan Shashi menyerang lagi Gu Xuanchen. Kecepatannya lebih cepat daripada sebelumnya, kata Gu Xuanchen. Dan ternyata Gu Xuanchen kena tendangannya. Gu Xuanchen hanya memakai Water Dragon yang formation, yang dimana naga itu naga air yang melahap Shashi. Ketika Shashi dilahap, ia bisa lagi-lagi membebaskan dirinya dari air itu. Tetapi diperlihatkan naga air jurus Gu Xuanchen di sana menjadi dua kepala, yang dimana kalau kepala satunya dihancurkan muncul kepala baru dan mengikat Shashi di sana. Shashi sekarang tidak bisa bergerak lagi. Ia hanya berkata, "Jangan berpikir kau bisa membuatku terjebak." Lalu diperlihatkan Gu Xuanchen memakai jurus demonnya lagi. Dari langit ada petir-petir yang menyambar. Ternyata Gu Xuanchen menjatuhkan meteor yang sangat besar terhadap Shashi. Di sana Shashi akhirnya terjatuh dan Gu Xuanchen mendekati diri Shashi. "Kau bertahan ya dengan baik." Dan Gu Xuanchen memakai teknik demonnya di sana. Terlihat kawah yang sangat besar di sana gara-gara meteor itu. Dan juga Shashi yang kembali normal bentuknya. Diperlihatkan ada benda yang pecah di samping Shashi, yaitu daun yang tadi Shashi minum. Sudah berakhir, pikir Gu Xuanchen. Tapi Ye mendekati Gu Xuanchen dan memeluknya. Ia pun menangis. "Kamu mengejutkanku. Syukurlah kamu tidak apa-apa." Gu Xuanchen berkata untuk melepaskan dirinya, tapi tidak mau dilepaskan oleh Ye. Lalu diperlihatkan ke Li Shangqian. Di sana ia melawan murid-murid dari sekte gerbang 9 surgawi. Lalu ia melihat ke belakang. "Saudara ketujuh, kau berhasil ya?" Ternyata yang datang adalah Gu Xuanchen dengan Ye membawa tubuh dari Shashi yang pingsan. Aku tidak ingin membuang tenaga untuk menghadapimu," kata Gu Xuanchen. "Jika kau bijaksana, maka menyerahlah sekarang." Li Shangqian tidak percaya Shashi benar-benar dikalahkan. Diperlihatkan Gu Xuanchen memakai jurusnya merogoh tanah di sana dan menangkap New Ben. Ternyata New Ben ingin kabur. Masih ada tikus yang bersembunyi ya sekarang. New Ben dengan kesakitannya ia berpikir bahwa rencananya hampir berhasil. Dia ingin melarikan diri dari sini, tapi gagal. Lalu Gu Xuanchen berkata lagi pada Li Shangqian, "Aku tidak ingin mengulangi perkataanku lagi ya. Kamu ingin menyerah atau mati?" Li Shangqian hanya terdiam, tidak bisa berkata-kata lagi. Diperlihatkan para ketua sekte di sana disekap dan dipenjara oleh Gu Xuanchen
kakak-kakaknya itu tidak bisa melawan Gu Xuanchen. Li Shangtian masih sadar, ia berkata, mau membunuh atau mengampuni itu terserah padamu. Ketika Gu Xuanchen ingin memegang Shashi, marahlah Li Shangtian. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan melawanmu sampai akhir. Namun Gu Xuanchen menjawab, ketika kau mengirim orang untuk mengejarku dulu, pernahkah kau membayangkan hari ini? Sekarang kau telah menjadi seorang yang kalah. Bagaimana mungkin kau berbicara dengan percaya diri seperti itu? Li Shangtian pun terdiam tak bisa menjawab. Gu Xuanchen bertanya satu hal kepada Li Shangtian. Kalau Li Shangtian tidak mau menjawabnya, maka Gu Xuanchen akan membunuhnya. Gu Xuanchen bertanya, barang ini benar-benar mampu menahan serangan penuh kekuatanku. Gu Xuanchen ternyata menyodorkan daun itu yang diminum oleh Shashi. Li Shangtian menjawab, aku juga tidak tahu asal-usul barang ini. Ini sebenarnya adalah barang Shashi yang ditemukan secara tak terduga. Diperlihatkan flashback ketika mereka masih bocah. Ribuan tahun yang lalu kami berdua pulang ke sekte kami melalui jalur air. Tiba-tiba gelombang raksasa yang menelan langit turun dari langit. Diperlihatkan mereka berdua dikejar-kejar oleh gelombang raksasa itu. Ya, setelah gelombang raksasa menghilang, daun ini jatuh ke tangan Shashi. Kemudian kami secara tidak sengaja menemukan bahwa benda ini dapat meningkatkan kekuatan Shashi. Ya, agar tidak menyalahgunakan kekuatan benda ini, kami hanya bisa menyegelnya. Tidak akan menggunakan kekuatannya kecuali benar-benar diperlukan. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan padamu. Tetapi Gu Xuanchen memukul palanya hingga membuat ia pingsan. Gu Xuanchen melihat daun itu lagi. Asal-usul benda ini aneh, jadi harus diselidiki dengan cermat. Lalu Tianfeng, murid-murid yang lain masuk ke dalam sana. Di sana Tianfeng juga bertanya apakah interogasinya berjalan dengan lancar. Tetapi Yunsan memotong pembicaraannya dan ia berkata bahwa Gu Santong yang akan menjadi ketua sekte. Tianfeng, Tianmo pun juga bingung di sana dan ia sepertinya masih ragu-ragu. Ia juga berpikir memang benar sih Santong yang menangkap ketua sekte dari 6 sekte lainnya. Tetapi Yunsan pun berkata lagi, kenapa kalian mengingkari janji kalian? Tianfeng menjelaskan bukan mereka mengingkari janji, tetapi mereka hanya takut jika nanti master ketua sekte bangun kembali bagaimana kondisinya. Namun Gu Xuanchen menjawab, janganlah khawatir, aku akan mengurus sendiri ketua sekte kalian. Jika dia bangun, secara alami akan kembali ke posisi ketua sekte seperti sebelumnya. Gu Xuanchen tapi juga berpikir, jika dia memiliki kemampuan untuk bangun ya. Mendengar itu Tianfeng dan yang lainnya pun juga lega. Tetapi Tianfeng juga tidak habis pikir bahwa satu orang yaitu Gu Santong bisa menekan 6 ketua sekte besar. Hanya seorang diri, bahkan master sekte sekalipun mungkin tidak bisa. Dan Tianfeng juga berpikir, dan saat ini 6 ketua dari sekte besar dipenjara di sekte gerbang 9 surgawi. Nah, jika ke-6 sekte mengirim murid-murid mereka menyerang, maka sekte dari 9 gerbang ini mesti punya pemimpin. Dan mereka serentak pun berteriak, kami siap mendengarkan perintah ketua sekte. Ketua sekte adalah pemimpin kami yang dihormati sepenuhnya. Bahkan Tianfeng pun berlutut di kaki Gu Xuanchen. Ketua sekte, setelah semua ketua sekte ini ditangkap, langkah selanjutnya apa? Terlihat murid-murid dari sekte gerbang, mereka juga berkata untuk memaksa ketua sekte itu memberi penawar racun. Namun Gu Xuanchen memberhentikan mereka semua. Gu Xuanchen berkata bahwa kesadaran dan luka parah yang dialami oleh 6 ketua sekte memerlukan beberapa hari untuk pulih. Maka dari itu kita menunggu beberapa hari setelahnya. Terlihat beberapa murid dari sekte gerbang membawa 6 ketua sekte besar yang telah pingsan dan membawa ke satu tempat. Tianfeng pun sebelum pergi ia berkata, ketua sekte bagaimana ya kita akan menjelaskan kepada ke-6 sekte besar yang tersisa. Gu Xuanchen pun menjawab bahwa kita tidak bisa menyerang 6 sekte yang lainnya karena kondisi sekte kita pun masih belum pulih. Gu Xuanchen menyarankan untuk memberitahu pada 6 sekte lainnya, berikan cerita para ketua sekte dari 6 sekte besar disergap oleh individu misterius saat dalam perjalanan. Ketua sekte Hu dari sekte Nine Heavens berjuang mati-matian untuk menyelamatkan ke-6 ketua sekte. Tianfeng pun menjawab bahwa hal itu sangatlah baik. Kedepannya Tianfeng mengatakan alasan itu untuk supaya 6 sekte besar tidak ribut dan marah-marah datang ke sekte ini. Dan diperlihatkan mereka semua pun pergi meninggalkan Gu Xuanchen. Tapi Gu Xuanchen pun berpikir, karena aku sudah berjanji pada ibuku, untuk kali ini aku akan mengampuni nyawa kakak-kakakku.
Namun buku surgawi yin yang ini baru setengah jalan dalam latihan, belum mencapai puncaknya. Jika daun emas misterius itu dapat meningkatkan kekuatan, mengapa tidak mencari alam rahasia itu, menguasai keterampilan dengan sempurna, dan segera membantu ibu keluar dari situasi sulit. Gu Xuanchen pun mengeluarkan lukisan King Yun-nya, dan ia mengeluarkan orang-orang dalam sana. Terlihat mereka semua sudah kangen terhadap Gu Xuanchen masternya. Gu Xuanchen menjelaskan kepada mereka semua di sini untuk diberi arahan. Tapi mereka semua pun juga berkata bahwa mereka semua sudah mencapai ranah Emperor sekarang, dan tidak terkecuali satupun tidak ada yang di bawahnya, dan siap membantu Gu Xuanchen sekarang. Diperlihatkan juga Qin di sana yang keluar dari peta King Yun. Ia pun memakai pedang besarnya dan berkata bahwa dirinya sudah mencapai ranah Emperor dan tidak ada lawan lagi di daratan King Yun. Namun Gu Xuanchen menjelaskan, lebih tepatnya pada saat ini, ya ranah kalian telah melampaui ranah Emperor. Jadi Xiang bertanya, karena kita sudah sekuat ini, apakah kita akan mencapai alam suci sekarang atau daratan suci? Gu Xuanchen pun mengatakan, sebenarnya mereka semua sekarang sudah berada di alam suci sejak lama. Terkejutlah mereka. Apa? Pendiri sekte, Anda sudah membawa kami ke alam suci? Iya. Jadi kemampuan kalian saat ini di dalam alam suci masih perlu beberapa peningkatan. Aku telah menyiapkan beberapa pil. Ya, sekarang silahkan ambil dahulu. Dan itulah untuk part kali ini. Dan part kali ini ternyata mentoknya di sini raw-nya juga guys. Jadi mungkin kita akan melanjutkan lagi di minggu depan atau 2 minggu dari sekarang kalau komiknya sudah diupdate. Jadi sampai sini dulu, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.